Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarfi Ahmada, NPM 200820110017. Di sini saya akan mempresentasikan tentang liveness. Liveness. Dalam komputasi konkuren, liveness mengacu pada seperangkat properti dari sistem konkuren yang memerlukan sistem untuk membuat kemajuan, meskipun fakta bahwa komponen yang dieksekusi secara bersamaan mungkin harus bergiliran di critical section. Bagian dari program yang tidak dapat dijalankan secara bersamaan oleh banyak proses. Liveness adalah properti penting dalam sistem operasi dan sistem terdistribusi. Terdapat beberapa situasi penyebab kegagalan pada liveness. Yang pertama, yaitu deadlock. Deadlock adalah situasi di mana dua atau lebih proses menunggu tanpa batas waktu untuk suatu peristiwa yang dapat disebabkan hanya oleh salah satu proses yang menunggu. Satu set proses berada dalam keadaan deadlock ketika setiap proses di set menunggu suatu peristiwa yang hanya dapat disebabkan oleh proses lain yang di set. Berikut adalah contoh dari deadlock. Untuk menggambarkan hal ini, kita menganggap sistem yang terdiri dari dua proses, yaitu P0 dan P1. Masing-masing mengakses dua semafor. Semafor sendiri adalah mekanisme efektif yang digunakan baik pada sistem uniprosesor maupun sistem multiprosesor. Sistem semafor pada dasarnya adalah counter yang diasosiasikan dengan struktur data. Di sini terdapat S dan Q yang diset ke nilai 1. Misalkan, P0 mengeksekusi wait S, dan kemudian P1 mengeksekusi wait Q. Ketika P0 mengeksekusi wait Q, ia harus menunggu P1 sampai mengeksekusi sinyal Q. Demikian pula, ketika P1 mengeksekusi wait S, ia harus menunggu sampai P0 mengeksekusi sinyal S. Karena operasi sinyal ini tidak dapat dijalankan, P0 dan P1 menemui deadlock. Penyebab kegagalan liveness selanjutnya adalah starvation. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Starvation terjadi jika suatu proses tidak mendapatkan resource yang diminta atau tidak dapat menjalankan critical section-nya dalam jangka waktu yang sangat lama. Starvation dapat terjadi pada proses penjadwalan yang menggunakan prinsip proses yang paling cepat diselesaikan didahulukan, seperti pada shortest job first (SJF) dan penjadwalan prioritas. Starvation juga bisa terjadi tanpa deadlock. Hal ini terjadi ketika terdapat kesalahan dalam sistem, sehingga terjadi ketimpangan dalam pembagian resource. Suatu proses selalu mendapatkan resource, sedangkan proses yang lain tidak pernah mendapatkannya. Starvation dapat diatasi dengan aging dan pemrosesan dengan cara round robin. Berikut adalah contoh dari starvation. Di sini terdapat 3 proses, P1, P2, dan P3. P1 menggunakan sumber daya S. P2 dan P3 ingin menggunakan S. Keadaan menunggu P1 melepaskan S. P3 diizinkan menggunakan S. Bisa karena prioritas lebih tinggi. P1 membutuhkan S sebelum P3 selesai. P1 diberikan akses ke S setelah P3 selesai. P1 dan P3 bergantian menggunakan S, sedangkan P2 tidak pernah mendapatkan jatah menggunakan S. Penyebab kegagalan liveness selanjutnya adalah priority inversion.
Priority inversion adalah bug yang terjadi ketika tugas prioritas tinggi secara tidak langsung didahului oleh tugas prioritas rendah. Misalnya, tugas berprioritas rendah memiliki muteks yang harus ditunggu oleh tugas berprioritas tinggi untuk melanjutkan eksekusinya. Biasanya, priority inversion dihindari dengan menerapkan protokol pewarisan prioritas. Menurut protokol ini, semua proses yang mengakses sumber daya yang dibutuhkan oleh proses dengan prioritas lebih tinggi mewarisi prioritas yang lebih tinggi sampai mereka selesai dengan sumber daya yang bersangkutan. Ketika mereka selesai, prioritas mereka kembali ke nilai aslinya. Sebagai contoh, asumsikan kita memiliki 3 proses, L, M, dan H, yang prioritasnya mengikuti urutan L, M, H. Asumsikan bahwa proses H memerlukan semafor S, yang saat ini sedang diakses oleh proses L. Biasanya, proses H akan menunggu L selesai menggunakan sumber daya S. Namun, sekarang anggaplah proses M menjadi dapat dijalankan, sehingga mendahului proses L. Secara tidak langsung, proses dengan prioritas lebih rendah, proses M, telah mempengaruhi beberapa lama proses H harus menunggu L, melepaskan sumber daya S. Dalam contoh di atas, protokol pewarisan prioritas akan memungkinkan proses L untuk sementara mewarisi prioritas proses H, sehingga mencegah proses M untuk mendahului eksekusinya. Ketika proses L selesai menggunakan sumber daya S, itu akan melepaskan prioritas warisannya dari H dan mengambil prioritas aslinya. Karena sumber daya S sekarang akan tersedia, proses H bukan M akan dijalankan selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.